Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelum aku mulai, aku ingin mengajak teman-teman membayangkan dulu nih, kalau kalian punya bisnis. Hal apa sih yang paling bikin tenang? Mungkin jawabannya uangnya cukup, bisa bayar gaji, bisa bayar hutang, dan usahanya terus berkembang. Nah, semua itu bisa kita lihat lewat satu laporan penting, yaitu laporan arus kas. Laporan ini bukan cuma soal uang masuk atau uang keluar, tapi juga menggambarkan sehat atau tidaknya keuangan perusahaan. Sukat apa sih bisnis ini bertahan di tengah krisis? Dan bagaimana strategi masa depan bisa dirancang? Aku Sifana Iza. Di presentasi ini, aku akan membahas laporan arus kas menurut buku akuntansi keuangan menengah karya Kartika Hadi. Apa sih sebenarnya laporan arus kas ini? Nah, menurut Karti Hadi, laporan arus kas adalah salah satu laporan keuangan yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya kas serta setara kas dari suatu entitas selama periode tertentu. Jadi laporan ini fokus pada real money, bukan hanya angka di atas kertas. Laporan laba rugi mungkin bisa menunjukkan perusahaan untung, tapi belum tentu arus kasnya lancar. Nah, laporan inilah yang mengungkapkan kenyataannya. Nah, misalnya nih, perusahaan punya laba 500 juta, tapi kalau ternyata kasnya malah minus, mereka karena banyaknya piutang atau pengeluaran besar, itu bisa jadi tanda bahaya. Dengan kata lain, laporan arus kas memberikan gambaran dari mana uang ini berasal, kemana uang ini digunakan, dan berapa sisa kas yang dimiliki perusahaan saat ini. Sekarang kita masuk ke bagian inti dari laporan arus kas, yaitu klasifikasi arus kas. Di Karti Hadi membagi arus kas menjadi 3 jenis aktivitas utama, yang masing-masing punya makna penting dalam membaca kondisi keuangan perusahaan. Yang pertama adalah aktivitas operasi. Aktivitas ini merupakan arus kas dari kegiatan utama perusahaan yang sehari-hari, contohnya penerimaan dan penjualan, pembayaran ke pemasok, gaji karyawan, dan biaya operasional lainnya. Kalau arus kas dari operasi negatif terus, artinya ada masalah serius dalam kegiatan inti perusahaan. Yang kedua adalah aktivitas investasi. Nah, arus kas ini berhubungan dengan pembelian atau penjualan aset jangka panjang seperti tanah, mesin, kendaraan, atau bahkan investasi saham perusahaan lain. Kalau perusahaan sedang banyak investasi, arus kasnya bisa negatif, itu tandanya pertumbuhan. Yang ketiga ini adalah aktivitas pendanaan. Nah, aktivitas pendanaan ini terkait dengan cara perusahaan mendapatkan dan membayar dana dari pihak eksternal seperti pinjaman bank, penerbitan saham, atau pembayar dividen. Misalnya, kalau perusahaan melunasi hutang, akan muncul sebagai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Nah, ketiga bagian ini penting banget untuk dipisahkan karena dengan begitu kita bisa tahu apakah perusahaan menghasilkan uang dari kegiatan bisnis sendiri atau hanya bertahan dengan cara berutang atau menjual aset. Ini merupakan salah satu contoh dari aktivitas investasi, bisa dilihat dari laporannya. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas bagaimana cara menyusunnya. Menurut Kati Hadi, ada dua metode utama untuk menyusun bagian aktivitas operasi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Nah, masing-masing punya pendekatan yang berbeda, tapi tujuannya sama untuk menunjukkan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Yang pertama itu adalah metode langsung atau direct method. Nah, metode ini kita langsung menyajikan seluruh penerimaan kas dan pengeluaran kas dari aktivitas operasi. Misalnya penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran kas ke pemasok, pembayaran kas untuk gaji. Nah, kelebihannya lebih jelas dan lebih detail, tapi kekurangannya ini datanya sulit dikumpulkan karena perusahaan jarang mencatat transaksi secara langsung dalam bentuk kas. Selanjutnya adalah metode tidak langsung atau indirect method. Nah, ini metode yang paling sering dipakai perusahaan karena lebih praktis. Kita mulai dari laba bersih yang ada di laporan laba rugi, lalu disesuaikan dengan beban non-cash seperti penyusutan, dan perubahan aset dan liabilitas lancar seperti piutang, persediaan, dan utang usaha. Nah, misalnya nih kalau piutang naik, artinya ada penjualan yang belum jadi kas, nah maka harus dikurangkan dari laba bersih. Nah, intinya meskipun hasilnya akhirnya sama, metode tidak langsung
lebih cocok digunakan karena datanya mudah diperoleh dari laporan akuntansi yang sudah ada. Kartika Hadi sendiri dalam bukunya juga menekankan bahwa kedua metode ini diakui oleh standar akuntansi, namun metode tidak langsung lebih populer dalam praktik di Indonesia. Pelaporan arus kas neto. Nah, beberapa kasus arus kas dilaporkan secara neto bukan bruto. Artinya yang ditabungkan hanya selisih bersih antara kas masuk dan kas keluar. Dalam PSAK 2 paragraf 23 juga menyebutkan bahwa lembaga keuangan boleh melaporkan arus kas secara neto atau selisih kas masuk dan keluar dengan jenis transaksi berikut: penerimaan dan pembayaran kembali deposito berjangka yang memiliki jatuh tempo. Nah, sekarang kalau arus kas dalam mata uang asing. Kalau perusahaan bertransaksi dengan lintas negara, bagaimana cara mencatat arus kas yang bukan dalam rupiah? Menurut Kati Hadi, arus kas dalam mata uang asing harus dilaporkan dalam mata uang pelaporan, misalnya rupiah, dengan cara mengkonversi berdasarkan kurs saat transaksi terjadi. Selisih kurs yang muncul akibat perubahan nilai tukar tidak dicatat sebagai arus kas, tetapi dilaporkan secara terpisah dalam laporan arus kas sebagai rekonsiliasi. Hal ini penting supaya pembaca laporan tetap bisa memahami kondisi kas perusahaan dalam satuan yang konsisten. Selanjutnya adalah tujuan dan manfaat laporan arus kas. Nah, kadang kita hanya fokus pada laporan laba rugi dan neraca. Padahal tanpa laporan arus kas, kita belum benar-benar bisa membaca kesehatan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Nah, menurut buku Kartihadi, tujuan utama laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi menyeluruh tentang sumber dan penggunaan kas selama periode tertentu. Artinya nih, kita bisa tahu nih uang masuk dari mana saja, apa dari hasil penjualan, pinjaman, atau penjualan aset, dan uang bisa keluar kapan saja, kayak seperti membayar utang, beli aset, atau membayar dividen. Nah, tujuannya adalah untuk membantu pengguna laporan dalam menilai kemampuan perusahaan menghasilkan di masa depan. Terutama dari aktivitas operasional, ini penting banget karena laba besar belum tentu perusahaan punya kas. Bisa jadi semua uangnya masih menyangkut di piutang atau malah habis untuk investasi. Kemudian laporan ini juga berguna untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dan membagikan dividen. Karena semua itu butuh kas nyata. Dan satu hal yang penting lainnya, laporan arus kas menjelaskan kenapa laba bersih tidak selalu sama dengan kas bersih dari aktivitas operasi. Jadi kalau teman-teman pernah lihat perusahaan untung tapi tetap bangkrut, kemungkinan besar arus kasnya bermasalah. Nah, selain tujuan, Karti Hadi juga menjelaskan berbagai manfaat laporan arus kas, tergantung siapa pembacanya. Nah, bagi investor, laporan ini sangat berguna untuk menilai apakah perusahaan bisa memberikan return atau dividen. Nah, bagi kreditor, laporan ini membantu melihat kemampuan perusahaan dalam menyetor utang. Terus yang selanjutnya adalah bagi manajemen, laporan ini membantu menyusun strategi operasional dan investasi. Dan bagi analisis keuangan, laporan arus kas sangat penting untuk mengevaluasi tren pertumbuhan efisiensi operasional dan kestabilan bisnis. Jadi, lapor arus kas itu bukan sekadar pelengkap, tapi alat utama untuk membaca kekuatan keuangan nyata perusahaan. Kalau neraca menunjukkan apa yang dimiliki dan laporan laba rugi menunjukkan hasil usaha, maka laporan arus kas menunjukkan seberapa kuat perusahaan bertahan dan berkembang secara likuiditas. Selanjutnya nih aku akan tunjukkan bentuk laporan arus kas secara keseluruhan. Jadi ini contoh format standar yang terdiri dari 3 bagian utama: aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Akan terlihat perubahan kas bersih selama periode yang ditambahkan dengan saldo kas awal untuk menghasilkan saldo akhir. Di aktivitas operasi ini kita bisa lihat seberapa besar kas yang dihasilkan dari kegiatan bisnis utamanya. Nah, di bagian investasi biasanya muncul pembelian dan penjualan aset tetap. Kalau di bagian pendanaan menunjukkan apakah perusahaan mendapatkan dana dari pinjaman atau membayar dividen. Nah, kalau bisa lihat ini kita bisa tahu nih apakah perusahaan sehat secara kas, apakah arus kas operasinya positif, atau apakah perusahaan ini terlalu bergantung pada pinjaman.
Nah, untuk kesimpulannya, bahwa lapor arus kas merupakan salah satu laporan keuangan yang paling krusial untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan secara real. Laporan ini tidak hanya menunjukkan keuntungan, tapi yang paling penting adalah aliran kas sebenarnya, uang yang benar-benar masuk dan keluar. Kita juga, udah lihat bahwa laporan arus kas memiliki 3 bagian utama, yaitu tadi aktivitas investasi, operasi, dan pendanaan, dan metode-metodenya, yang berbeda-beda. Selain itu juga pelaporan arus kas secara neto dan mata uang asing juga harus diperhatikan agar laporan tetap akurat dan dapat dibandingkan. Demikian dari presentasi saya mengenai laporan arus kas berdasarkan buku KTHD. Terima kasih banyak atas perhatian dan kesempatannya untuk menyampaikan materi ini. Semoga apa yang saya jelaskan bisa menambah pemahaman kita bersama mengenai pentingnya laporan arus kas, baik dalam dunia akuntansi maupun dalam pengambilan keputusan. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.